Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam serial mata kuliah Sistem Jaringan dan Komunikasi Data. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi data. Materi kita hari ini adalah nanti akan kita bahas beberapa materi. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar komunikasi data. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada dalam komunikasi data. Kemudian kita akan bahas juga mengenai representasi data dan juga nanti ada alur data. Nanti kita akan sedikit juga berkenalan dengan jaringan komputer yang mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti juga akan kita singgung mengenai sejarah tentang internet dan yang terakhir adalah kita akan bahas mengenai protokol dan standar-standar dalam jaringan komputer Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu komunikasi Jadi komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau biasa disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau yang disebut sebagai komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung Nah, dalam konsep komunikasi ada yang disebut sebagai media Jadi di sini kita ambil contoh misalnya A ingin berkomunikasi kepada B Jadi di sini ada komunikator orang yang mengirimkan pesan yaitu adalah A. Kemudian ada B yang penerima pesan. Nah, di sini ada juga pesan yang dikirimkan yang bisa tadi berupa lisan atau mungkin kemudian ketika A ini berkomunikasi dengan B, ada yang disebut sebagai media media komunikasi Ini bisa banyak hal Nanti akan kita bahas juga mengenai itu. Jadi ini adalah konsep dasar tentang komunikasi Nah, bagaimana kalau dengan konsep tentang komunikasi data? Jadi data di sini adalah komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan Jadi ini adalah konsep tentang komunikasi data. Nah, komunikasi data ini dan jaringan telah banyak mengubah cara hidup kita dalam banyak hal Kalau kita amati juga mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini adanya kemajuan teknologi itu banyak sekali mengubah cara kita misalkan hidup termasuk mungkin dalam perkuliahan ini yang dulu ketika sebelum masa-masa pandemi COVID kita bisa bertatap muka di kelas. Dengan adanya pandemi COVID ini kegiatan belajar mengajar di kelas tidak memungkinkan. Kita semua melakukan kegiatan pembelajaran secara online Ini juga banyak hal yang berubah gitu contoh lain lagi misalnya sekarang ini sedang banyak sekali perkembangan yang terkait dengan e-commerce mungkin layanan-layanan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Dulu ketika kita ingin mencari barang elektronik misalnya kita harus berkunjung ke beberapa pertokoan atau mall yang ada misalnya di Jakarta di Ambassador, di Mangga 2 itu kita harus beli secara langsung Nah, sekarang kita cukup dengan menggunakan komputer kita, laptop kita, atau mungkin menggunakan smartphone kita sudah bisa memesan berbagai macam barang termasuk juga misalkan sekarang jasa-jasa transportasi online dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang mengubah cara kita hidup perkembangan teknologi sekarang ini Nah, jadi di tahun-tahun awal dulu perkembangan teknologi komunikasi dan juga jaringan komputer itu mungkin untuk pengiriman suatu data pengiriman data itu belum
secepat sekarang gitu ya. Ya, ini Prof. Tannenbaum ini juga dia pernah membuat suatu quote gitu ya, bahwa ya mungkin pengiriman data dengan menggunakan mobil gitu ya, itu akan lebih cepat gitu ya daripada misalkan menggunakan kabel gitu misalnya ya, atau menggunakan jaringan komputer ya. Itu di era-era tahun awal 80-an mungkin akan lebih cepat kalau kita langsung aja kirim gitu ya, seperti itu. Jadi dulu ada juga istilah yang disebut sebagai sneakernet ya di sini ya. Jadi ini adalah istilah informal sebenarnya ini ya. Jadi ketika ada seseorang yang dia mengirimkan informasi ya elektronik ya, bisa dengan menggunakan magnetic tape ya, floppy disk ya, atau USB flash drive ya, hard disk eksternal dan seterusnya. Ini berbagai macam uh, penyimpanan data ya. Jadi ketika ada A dia mau mengirim data ke B, ya ini ternyata lebih cepat dikirimkan lewat orang gitu ya daripada kita menggunakan komputer jaringan. Jadi ada masa-masa seperti itu gitu ya. Di Indonesia pun di awal-awal tahun 2000-an ya, atau 90-an akhir pun masih seperti itu. Jadi kita masih belum seperti sekarang ya, koneksi internet masih waktu itu masih cukup masih lambat ya, masih lambat. Saya juga pernah ngalamin itu. Jadi waktu itu misalnya kita mau mengirim peta citra satelit ya dari kabupaten A ke kabupaten B, yaitu filenya mungkin bisa ukuran 10 giga ya, 20 giga ya. Waktu itu koneksi masih menggunakan Telkomnet instan ya, dengan kecepatan mungkin cuma 30 kilobyte ya per detik gitu ya. Jadi tarifnya pun juga mahal ya. Waktu itu per jam, 1 jamnya sekitar 9.000 rupiah ya. Jadi kalau ngirim data 20 giga mungkin ya bisa berapa hari itu ya, seperti itu ya. Jadi sangat tidak handal gitu ya pengirimannya waktu itu ya, dan tidak efektif dan tidak efisien juga gitu. Nah, mungkin lebih cepat kalau kita copy file tadi misalkan citra satelit ya ukuran 10 giga, kita kirim lewat paket gitu ya, kantor pos, atau mungkin ada beberapa pengiriman lokal gitu ya. Mungkin dalam hitungan mungkin cuma 8 jam mungkin gitu ya. Pagi sore udah nyampe di kantor di Kabupaten B gitu. Itu akan lebih cepat ya daripada menggunakan jaringan komputer ya waktu itu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada komunikasi data, jadi komponen-komponennya. Jadi tadi sudah disinggung juga di awal ya bagaimana proses komunikasi. Nah, dalam komunikasi data mirip ya. Jadi di sini ada pengirim dan juga ada penerima. Kemudian ada pesan yang dikirimkan. Jadi si pengirim ini dia akan mengirimkan suatu pesan kepada penerima. Nah, ini akan menggunakan suatu media ya, media untuk komunikasinya ya. Nah, kemudian dalam proses pengiriman ini, dalam konsep komunikasi data, ada yang disebut sebagai protokol ya, atau aturan-aturan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya pertama kita bahas dulu mengenai media. Jadi media ini dibagi menjadi dua misalkan ya, dalam yang dua bagian yang besar ya, yaitu yang menggunakan wired ya, jadi menggunakan kabel, atau yang menggunakan wireless ya. Jadi ini media untuk komunikasi data ya, yang sekarang sudah banyak juga kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan nirkabel ya, atau wireless ya. Nah, kemudian di sini ada juga tadi yang disebut sebagai protokol ya, aturan-aturan ya. Nah, misalnya kita mau mengirim barang pun juga pasti ada aturannya gitu ya. Dari jasa ekspedisinya pasti ada aturannya. Misalkan apa? Misalkan kita harus membungkus barang dalam kemasan tertentu gitu ya. Nah, misalkan ada standarnya gitu dari ekspedisi gitu ya. Atau ada juga larangan-larangan ya, barang-barang apa saja tidak boleh dikirimkan gitu ya. Mungkin yang itu misalnya yang dilarang oleh pemerintah itu kan ada gitu ya. Ada daftar barang yang dilarang untuk dikirim. Itu juga setiap ekspedisi pasti dia punya aturan gitu ya, punya protokol seperti itu ya. Sama juga dengan komunikasi data. Di sini juga ada beberapa protokol, aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di belakang mengenai protokol ini ya. Jadi ini adalah konsep atau komponen-komponen dalam komunikasi data. Jadi ada pengirim, ada penerima, kemudian ada pesan,
ya, dan juga ada media ya dalam komunikasi data, dan juga ada protokol ya yang mengatur proses pengiriman suatu data tadi. Oke, nah kemudian data yang dikirimkan itu ada beberapa bentuk ya, yang bisa berupa teks gitu ya, yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk kode-kode ASCII ya. Kemudian ada juga yang berupa angka numerik. Sekarang juga mulai banyak ya data-data yang bersifat multimedia ya, ada video, ada suara, ada gambar ya. Sekarang udah menjadi suatu kelaziman ya, Mbak. Dengan kecepatan akses internet sekarang ya, kita bisa melakukan streaming misalkan video dengan lebih cepat ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, kemudian dalam proses pengiriman data ya, atau alur data itu ada beberapa mode ya, mode. Yang pertama ini yang mode yang sifatnya adalah simplex ya. Jadi ini mode simplex itu adalah ketika komunikasi itu sifatnya adalah satu arah ya. Jadi one way ya, one way ya. Jadi, seperti jalur yang jalannya satu arah gitu kan ya. Only one of the two device on a link can transmit. Jadi di sini hanya satu aja ya, ketika ada dua perangkat itu dia saling berkomunikasi ya, jadi arahnya cuma searah gitu ya, cuma satu arah aja. Nah di sini contohnya adalah misalnya komputer ketika dia mengeluarkan audio gitu ya, ini kan satu arah ya, dari komputer menuju ke speakernya gitu ya, atau keyboard ya, input dari keyboardnya, jadi dari keyboardnya ke komputernya satu arah gitu ya. Nah kemudian monitor yang tradisional lah ya, di sini dari komputer dia bisa menampilkan gambar dalam monitor gitu ya komputernya. Nah kalau yang sifat monitor yang sekarang, yang zaman sekarang itu yang bisa touchscreen, nah ini di luar konsep ini ya, jadi ini bukan simplex ya kalau seperti itu. Contoh yang lain misalkan radio ya, broadcasting gitu ya, broadcasting radio, penyiaran radio. Nah di situ gelombang radio itu sifatnya satu arah gitu ya. Penyiaran gelombang radio dikirimkan dari misalkan suatu radio kepada pendengarnya, itu sifatnya satu arah ya. Jadi seperti itu. Ini contoh dari simplex ya. Yang kedua kemudian ada yang namanya half duplex ya. Ini dua buah perangkat gitu ya, atau dua buah node ya, titik, itu bisa melakukan komunikasi dua arah, tapi dia harus bergantian ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi bersamaan di dalam waktu yang sama, itu tidak bisa, jadi harus bergantian ya. Jadi contoh yang biasa itu adalah misalkan walkie talkie ya. Walkie talkie ini, jadi kalau A ngomong, yang B hanya bisa dengerin gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu, kalau B mau bicara gitu ya, berkomunikasi, yang B hanya bisa mendengarkan. Ini contohnya adalah half duplex. Kemudian yang full duplex ya, yang dua arah ya. Jadi ini bisa secara bersamaan ya, bisa secara simultan ya proses transmisinya. Ya, contohnya adalah telepon ya, internet sekarang ini ya, kita bisa misalkan video call ya, atau voice call itu dengan menggunakan internet atau VoIP ya, itu juga sifatnya adalah full duplex ya. Ini juga bisa disebut juga sebagai duplex ya, jadi full duplex atau duplex. Jadi sifatnya dua arah. Nah, kemudian kita masuk ke konsep tentang jaringan komputer ya. Jadi jaringan adalah sekumpulan perangkat yang terhubung melalui suatu media yang memungkinkan komunikasi antar komputer dengan saling bertukar data. Jadi beberapa perangkat ya bisa saling terhubung. Perangkat-perangkat ini bisa berbagai macam ya. Jadi dari komputer mungkin ada printer, ada media penyimpanan ya, yang secara jaringan ya, seperti misalkan network attached storage atau NAS ya. Bisa juga misalkan smartphone ya, atau access point dan seterusnya ya. Jadi ini berbagai macam perangkat yang terhubung melalui suatu jaringan komputer. Kemudian dalam suatu jaringan komputer ada juga konsep yang disebut sebagai distributed processing atau pemrosesan terdistribusi. Jadi ketika banyak jaringan dalam suatu jaringan komputer ya, jadi di situ
bisa digunakan untuk pemrosesan terdistribusi ya. Jadi misalkan apa? Jadi ketika ada suatu tugas atau suatu pekerjaan yang mungkin cukup besar gitu ya, itu dapat dikerjakan oleh banyak komputer. Jadi pekerjaan itu didistribusikan ke banyak komputer gitu ya. Jadi dalam konsep pemrosesan terdistribusi ini, jadi satu tugas tadi tidak dikerjakan oleh satu mesin ya. Mungkin mesin itu memiliki kemampuan besar, itu bisa mengerjakan ya. Tapi kalau konsep pemrosesan terdistribusi, ini proses tadi dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, kemudian dia dikerjakan oleh banyak komputer ya, atau PC ya, atau biasa disebut juga sebagai workstation ya. Ini disebut sebagai pemrosesan terdistribusi. Nah, kemudian kita akan bahas juga mengenai bagaimana sih suatu jaringan komputer dikatakan sebagai bagus, sebagai suatu jaringan yang bagus. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama dari sisi performanya atau kinerjanya ya. Jadi ini bisa diukur misalkan dari sisi waktu transitnya atau waktu responnya ya, di performa dari suatu jaringan. Kemudian terkait dengan reliabilitas ya. Nah, di sini bagaimana suatu jaringan tadi dapat mengantarkan suatu layanan ya dengan baik gitu ya. Jadi, dengan lebih handal ya. Jadi misalkan ada kegagalan, seberapa sering kegagalan yang terjadi gitu ya. Nah, terus misalnya ada kegagalan, kira-kira proses pemulihannya itu berapa lama? Nah, ini terkait dengan reliabilitas. Nah, beberapa jaringan itu dia sudah menerapkan sistem backup ya, backup server ya, atau dia juga mau bisa menggunakan misalkan load balancing ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada suatu layanan yang dia mengalami kegagalan ya, atau down gitu, ya itu ada mekanisme untuk melakukan pemulihan ya secara cepat gitu ya. Nah, ini terkait dengan reliabilitas. Kemudian kriteria yang lain adalah mengenai keamanan ya, keamanan jaringan gitu ya. Jadi ini suatu jaringan itu bisa dikatakan aman ya, ketika kita mungkin bisa melakukan perlindungan ya jaringan tersebut dari akses yang tidak berhak gitu ya. Jadi dari akses yang tidak berhak ya. Jadi ini adalah dari sisi jaringannya. Kita bisa juga menerapkan konsep yang namanya CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability ya. Jadi ada 3 hal itu yang biasanya juga terkait dengan keamanan ya. Ini nanti keamanan itu juga akan kita bahas di satu pertemuan khusus ya mengenai keamanan data. Oke, nah ini sedikit juga tentang berbagai macam topologi jaringan yang ada dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah bus topology. Jadi bus topology ini jadi dia terhubung dengan suatu kabel yang secara serial ya. Kemudian dalam koneksinya, jadi ini membutuhkan suatu konektor ya. Jadi mirip misalkan T konektor ya. Jadi dalam jaringan ini dia ada satu kabel serial yang dihubungkan. Kemudian ketika dia akan dihubungkan dalam suatu perangkat, nah di sini butuh yang namanya T konektor ya. Beberapa juga membutuhkan repeater ya ketika jaringan ini sudah cukup panjang ya. Ini konsep dari bus topologi. Kemudian ada jaringan yang bentuknya adalah ring ya, cincin ya. Jadi ini jaringannya terhubung dengan kabel serial juga ya, dan dia membentuk suatu lingkaran gitu ya. Nah, kelemahan dari jaringan ring dan topologi ini misalkan dalam suatu titik ini ada yang down ya, mati ya, ini bisa mengganggu koneksi yang lain gitu ya. Jadi ini juga seperti itu gitu ya. Ini adalah konsep dari bus dan ring. Kemudian topologi jaringan komputer yang lain ada yang namanya mesh. Jadi di sini semua node dia terhubung. Jadi sebuah komputer dia terhubung dengan
komputer yang lain ya. Jadi di sini ada bahkan banyak apa titik yang berhubungan dengan dalam satu titik yang lain gitu ya. Nah di sini ini akan sangat apa ya, boros gitu ya. Jadi dalam satu perangkat ini dia butuh banyak sekali port ya untuk input outputnya ya. Jadi dia butuh banyak input output ya. Ini akan lebih lebih boros ya. Tapi dari sisi apa uh, kalau ada satu komputer yang dia down ya, ya mungkin nggak akan terlalu mengganggu komputer yang lain gitu ya. Ini akan lebih apa aksesnya akan lebih aman gitu ya dari sisi ini ya. Tapi tadi kelemahannya adalah ini membutuhkan input output port yang banyak. Jadi ini harus terhubung ke semua node ya, semua titik ya. Nah, yang berikutnya adalah uh, star ya. Jadi topologi star. Di sini semua perangkat dia terhubung dalam suatu atau semua komputer terhubung dalam suatu perangkat ya. Di sini bisa berupa switch atau hub gitu ya. Berupa hub jadi terhubung seperti ini. Nah, ini butuh uh, lebih hemat ya, dan lebih hemat apa biaya juga di sini. Tapi di sini juga sangat bergantung kepada hub ini. Jadi kalau hub ini mati, ya antar komputer tidak bisa berhubungan gitu ya. Nah, topologi star ini sekarang banyak digunakan ya. Yang sekarang banyak dipakai adalah topologi star. Jadi berbagai jaringan itu terhubung dengan menggunakan suatu perangkat hub atau switch gitu ya. Jadi, seperti ini. Oke, kemudian kita bahas mengenai internet ya. Jadi internet ini adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain ya. Yang sudah sangat banyak sekali ya antar negara ya. Jadi sudah dalam bentuk suatu rangkaian yang global seluruh dunia di sini ya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet itu akan menghasilkan banyak sekali rute ya, rute-rutenya sangat banyak. Jadi misalkan dari Indonesia ke Amerika itu akan melewati ada kemungkinan melewati banyak sekali rute ya, seperti itu. Jadi ini gambarannya tentang jaringan internet. Sedikit sejarah internet. Jadi awalnya dulu di Amerika ada yang namanya ARPANET. Ini projectnya Departemen Pertahanan Amerika ya, yang awalnya dia hanya menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam suatu kantor, kemudian antar kantor mulai berhubungan ya jaringannya, terus luas sampai ke beberapa negara bagian di Amerika, terus berkembang ya ke kampus-kampus juga ikut juga terhubung di dalamnya, terus sampai berkembang ke seluruh dunia sampai saat sekarang ini ya gitu. Ini perkembangannya dari internet ya. Kemudian beberapa hal yang di sini menjadi capaian yang penting ya, milestone yang penting di sini ada misalkan penemuan TCP/IP ya. Jadi pertama kali dipropose tentang TCP/IP di tahun 73. Kemudian di sini ada juga tahun 90 di sini adanya World Wide Web ya. Jadi HTTP ya. Ini oleh Tim Berners-Lee ya tahun 90 yang sekarang banyak dipakai. Sebenarnya waktu itu juga ada protokol yang namanya Gopher ya, tapi tidak sepopuler W3 ini ya. Jadi ini ya sekarang banyak dipakai ya. Kemudian banyak sekali layanan atau perusahaan-perusahaan yang berkembang ya. Dulu ada Yahoo ya, MSN ya. Sekarang ini yang besar adalah Google ya. Kemudian era saat ini ya sudah mulai dari YouTube dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai internet backbone. Jadi ini adalah jalur internet di seluruh dunia yang terhubung dengan kabel bawah laut ya. Jadi ada kabel bawah laut. Kita bisa lihat petanya di web submarine
cablemap.com ini akan lebih detail ya, melihat dari koneksi internet backbone yang ada di seluruh dunia ya, petanya ya. Nah, kemudian dalam jaringan komputer ada yang disebut sebagai protokol. Jadi protokol ini adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Sebuah protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana itu dikomunikasikan, dan kapan dikomunikasikan. Jadi contohnya adalah TCP/IP. Di dalam suatu protokol TCP/IP dia ada beberapa layer ya. Nah, IP sendiri ada di network layer di sini IP ya. Jadi dalam pengiriman ke data itu pasti dia ada standarnya ya. Misalkan dalam suatu paket IP ketika dikirim, nah di situ ada misalkan ada alamatnya ya, alamat tujuan, alamat asal ya, ada paket datanya dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas secara khusus. Kita membahas mengenai protokol TCP/IP ya. Kemudian juga ada yang namanya standar ya. Standar ini sangat penting dalam menciptakan dan memelihara pasar yang terbuka dan kompetitif. Jadi berbagai macam sekarang produk-produk perangkat jaringan itu ketika perusahaan itu mau membuat suatu perangkat, dia harus mengikuti suatu standar ini. Jadi biar ada interoperabilitas datanya itu bisa terjaga gitu ya. Jadi ya sekarang ini kan begitu ya, mau kita beli wifi gitu ya dengan berbagai merek pun nggak ada masalah gitu ya, karena perusahaan-perusahaan wifi atau access point tadi dia juga ketika membuat produk tadi dia mengikuti suatu standar gitu ya dalam membuatnya. Oke, pertemuan kita untuk pengantar tentang komunikasi data untuk pertemuan-pertemuan sampai di sini ya, nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya, teman keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.